Baik, halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Universitas Esa Unggul dengan mata kuliah Etika Profesi. Kali ini kita akan membahas bab 8 tentang etika dalam auditing. Sebelum memasuki ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan nama dan NIM anggota, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Lutfi Darmawan, dengan NIM 2021-01-02-064. Kemudian yang kedua ada Revan Harta Pranata dengan NIM 2021-01-02-101. Yang ketiga ada Rizky Pradikta dengan NIM 2022-01-02-256. Dan yang terakhir ada Vika Winda Fajaranita dengan NIM 2022-01-02-255. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama ada pengertian auditing dan etika dalam auditing. Pengertian auditing sendiri adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah etika dalam auditing, adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip etika dalam auditing. Yang pertama itu ada tanggung jawab atau responsibility. Jadi auditor itu harus peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh aktivitas yang telah dilakukan oleh seorang auditor. Kemudian yang kedua itu ada kepentingan publik. Kepentingan publik adalah di mana auditor harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan orang banyak serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme. Kemudian yang ketiga ada integritas. Integritas merupakan cara mempertahankan dan memperluas keyakinan publik. Kemudian yang keempat yaitu objektivitas dan independensi. Apa sih objektivitas dan independensi? Jadi seorang auditor harus mempertahankan objektivitas dan terbebas dari konflik antar kepentingan dan harus berada dalam posisi yang independen atau bebas. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada yang namanya due care. Jadi seorang auditor harus selalu memperhatikan standar teknik dan etika profesi dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa serta melaksanakan tanggung jawab dengan kemampuan terbaiknya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada tanggung jawab auditor kepada publik, di mana auditor memiliki tanggung jawab kepada publik untuk memberikan rasa percaya terhadap profesi tersebut. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Dengan kata lain, akuntan atau auditor memiliki kepentingan publik. Kepentingan publik di sini adalah kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan kode etik profesional. Auditor harus memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang sedang dikerjakan. Tanggung jawab di sini sangat penting bagi auditor. Publik akan menuntut sikap profesionalitas dari seorang auditor serta komitmen saat melakukan pekerjaan. Di sini ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik, antara lain. Yang pertama, auditor harus memposisikan diri untuk independen,
berintegritas, dan objektif. Dengan memiliki sikap ini, diharapkan auditor dapat melakukan prosedur audit dengan efektif untuk mengungkapkan fraud. Fraud di sini adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti memanipulasi laporan keuangan terhadap pihak lain. Yang kedua, auditor harus memiliki keahlian teknis dalam profesinya. Artinya adalah auditor harus berpikir kritis saat mereka meninjau catatan perusahaan untuk memberikan saran terbaik kepada manajemen dan mampu memahami hasil audit. Yang ketiga, auditor harus melayani klien dengan profesional dan konsisten terhadap tanggung jawab mereka kepada publik atau masyarakat. Dengan begitu, profesi seorang auditor dapat dipertahankan reputasinya agar tidak terpengaruh dengan pihak lain saat pengambilan keputusan. Kemudian ada tanggung jawab dasar auditor. Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Di sini auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Laporan audit yang berisi tentang pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada konsep pemerolehan keyakinan memadai. Ada beberapa tanggung jawab dasar seorang auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan, dan mencatat pekerjaannya. Yang kedua, sistem akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, bukti audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliabel untuk memberikan kesimpulan rasional. Yang kemudian, perlunya etika dalam profesi. Dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh profesi tersebut. Dengan kata lain, kesimpulannya, etika dalam profesi diperlukan agar dapat menjaga kesejahteraan setiap orang yang berada dalam pekerjaan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian, prinsip etika. Prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya. Kesadarannya sendiri mengenai suatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau perikatan bisnis, perjanjian, dan kontrak. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar semua orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip saling menguntungkan. Kegiatan bisnis perlu memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis. Hal tersebut merupakan cerminan prinsip keutamaan. Saling menguntungkan merupakan cermin integritas moral internal pelaku bisnis atau perusahaan agar nama baik pribadi atau nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga. Selanjutnya, prinsip dasar perilaku etis auditor. Integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran.
integritas tidak hanya berupa kejujuran, tetapi juga sifatnya dapat dipercaya, bertindak adil, dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, objektivitas. Auditor yang objektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi profesinya dapat dipertahankan, atau dengan kata lain, auditor mengambil keputusan berdasarkan seluruh bukti yang tersedia dan bukannya karena pengaruh atau berdasarkan pendapat atau prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain. Kompetensi dan kehati-hatian. Berdasarkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian, auditor hanya dapat melakukan suatu audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menggunakan bantuan tenaga ahli, memiliki kompetensi yang diperlukan atau menggunakan bantuan tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara memuaskan. Keempat, yaitu kerahasiaan. Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan audit, walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Berikutnya, yaitu yang kelima adalah ketepatan bertindak. Auditor harus dapat bertindak secara konsisten dalam mempertahankan reputasi profesi serta lembaga profesi akuntan serta publik dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor profesional. Yang keenam, standar teknis dan profesional. Auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Pada instansi-instansi audit publik, terdapat juga standar audit yang mereka tetapkan dan berlaku bagi para auditornya, termasuk aturan perilaku yang ditetapkan oleh instansi tempat ia bekerja. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan coba jelaskan nilai etika utama terkait perilaku etis. Jadi yang pertama adalah dapat dipercaya, kemudian yang kedua adalah rasa hormat, yang ketiga adalah tanggung jawab, dan yang keempat selanjutnya adalah kewajaran, kelima adalah kepedulian, dan yang terakhir adalah kewarganegaraan. Kemudian slide selanjutnya, dilema etika. Jadi dilema etika adalah merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Contoh, bila auditor terlibat dengan klien yang mengancam dan akan mencari auditor baru jika auditor tidak memberikan opini yang unqualified tersebut. Kemudian selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah dalam rangka menjalankan tugas audit dengan baik, auditor harus selalu mengutamakan etika sebagai landasan dan panduan dalam pengambilan keputusan. Etika dalam auditing memainkan peran yang sangat penting, yang sangat krusial dalam membentuk sistem akuntansi yang dapat dipercaya dan meningkatkan kualitas informasi yang disediakan bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya, etika dalam auditing tidak hanya mempengaruhi profesionalisme auditor, tapi juga berkontribusi pada integritas pasar keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan suatu organisasi. Dengan menjunjung tinggi etika dalam praktek audit, auditor dapat menjalankan peran mereka dengan integritas dan memberikan kontribusi yang positif bagi stakeholders yang terlibat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dan tidak berkenan. Demikian kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.